Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kepada dosen pengampu sejarah peradaban Islam dan kepada teman-teman yang kami banggakan, yaitu kelas 2E PAI non-reguler. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat dan rahmatnya kami dapat mempresentasikan materi kali ini. Sholawat beserta salam mugia tetap tercurah limpahkan ke baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Nur Syifa Fauziah dan rekan saya Muhammad Arsyad Ibrahim, yang insya Allah akan membahas mengenai peradaban Islam masa dinasti Umayyah. Peradaban Islam pada zaman Umayyah di Syria pada tahun 661 Masehi sampai dengan 680 Masehi, dan Andalusia pada tahun 705 sampai dengan 1031 Masehi. Dinasti Umayyah dibedakan menjadi dua. Pertama, dinasti Umayyah dirintis dan didirikan oleh Muawiyah ibnu Sufyan yang berpusat di Damaskus atau Syria, yang berlangsung sekitar 1 abad dengan mengubah sistem pemerintahan dari sistem khilafah menjadi sistem kerajaan atau monarki. Kedua, dinasti Umayyah di Andalusia yang pada awalnya merupakan taklukan Umayyah oleh seorang gubernur pada zaman Walid ibnu Abdul Malik, kemudian diubah menjadi kerajaan yang terpisah dari kekuasaan dinasti Bani Abbas yang berhasil menaklukkan dinasti Umayyah di Damaskus. Poin A. Peradaban Umayyah di Syria pada tahun 661 sampai dengan 680 Masehi. Perintisan dinasti Umayyah dilakukan oleh Muawiyah dengan cara menolak membaiat Ali, berperang melawan Ali, dan melakukan perdamaian dengan pihak Ali yang secara politik sangat menguntungkan Muawiyah setelah Ali terbunuh oleh kaum Khawarij. Kekuasaan dipegang oleh Hasan ibnu Ali yang kemudian mengadakan perjanjian dengan Muawiyah dan pada akhirnya mengubah sistem pemerintahan khilafah menjadi kerajaan. Dinasti Umayyah di Syria berlangsung selama 91 tahun dengan kurang lebih 14 khalifah. Pada masa ini digelar pemimpin pusat tidak disebut raja, akan tetapi khalifah dengan makna konotatif yang berarti khalifah Allah, pemimpin atau penguasa yang diangkat oleh Allah. Sedangkan istilah khalifah 4 pada zaman setelah Nabi Muhammad SAW wafat disebut khalifah Rasul sebagai pemimpin masyarakat. Pada zaman itu yang diangkat sebagai putra mahkota adalah Yazid ibnu Muawiyah. Pengangkatan Yazid mendapatkan respon keras dari masyarakat karena Muawiyah sendiri telah mengganti sistem pemerintahan dari khalifah menjadi kerajaan. Kemudian pengangkatan Yazid berarti telah melanggar perjanjian dengan Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhu. Ketika Yazid naik tahta, banyak masyarakat yang menolak untuk melakukan baiat. Akan tetapi Muawiyah berhasil memaksa mereka untuk melakukan baiat. Pada zaman dinasti Umayyah, wilayah kerajaan mencakup Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arabia, Irak, dan sebagian kecil Asia, Persia, Afghanistan, India, Pakistan, Turkmenia, Uzbek, dan Kirgiz di Asia Tengah. Pemimpin wilayah dibagi menjadi dua, yakni pemimpin pusat atau khalifah dan pemimpin wilayah, kemudian juga dibagi ke dalam 4 departemen, yaitu Departemen Perpajakan Tanah, Departemen yang bertugas merancang ordonasi pemerintah, Departemen Surat Menyurat, dan Departemen Perpajakan Umum. Sedangkan kelas masyarakat pada zaman tersebut dibedakan berdasarkan agama.
Pada zaman ini juga banyak perkembangan-perkembangan dari segi ilmu agama, yakni penyempurnaan penulisan Al-Quran dan hadis, ilmu teologi Khawarij dan Murji'ah, didirikan Madrasah Hasan al-Basri, dan adanya aliran fikih. Berakhirnya dinasti Umayyah Syria disebabkan oleh 3 kekuatan yang mengancam khalifah, yakni 1. Bani Hasyim yang terdiri dari Syiah yang dipimpin oleh Abu Muslim al-Qurasyani, dan Bani Abbas yang dipimpin oleh Abu Abbas. Kedua, Khawarij, dan ketiga, Mawali. Yang kedua, peradaban Bani Umayyah di Andalusia pada tahun 705 sampai 1331 Masehi. Andalusia adalah nama bagi semenanjung Iberia pada zaman kejayaan Umayyah. Bani Umayyah dapat menguasai Andalusia karena Abdurrahman ibnu Muawiyah bergelar Ad-Dahil berhasil melarikan diri dari serangan Bani Abbas yang menyerang Daulah Umayyah di Damaskus. Ia berhasil menginjakan kaki di Andalusia dan selama 32 tahun berkuasa ia berhasil mengatasi berbagai macam ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Kemajuan dinasti Umayyah di Andalusia dicapai pada zaman Al-Muntasir, pengganti Abdurrahman Ad-Dahil. Kemajuan Cordoba ditandai dengan Al-Qasrul Kabir atau kota satelit, Rusopat, istana yang dikelilingi taman di sebelah barat laut Cordoba, Masjid Jami Cordoba, dan Al-Zahra, kota satelit di bukit pegunungan Sierra Morena. Perkembangan dalam ilmu bahasa dan sastra juga terus meningkat. Masyarakat Bani Umayyah diwajibkan untuk dapat berbahasa Arab sama seperti Bani Umayyah di Syria. Bahkan kitab Taurat pun diterjemahkan dalam bahasa Arab. Perkembangan sastra dan syair mendorong juga pertumbuhan ilmu musik dan seni suara di Andalusia. Bapak musik pada zaman ini adalah Hasan ibnu Nafi. Keahliannya di bidang musik membuat dia dianggap sebagai peletak dasar musik Spanyol modern. Sigrid Hanke dan Abdul Munim Maghrib menginformasikan bahwa ulama Arab lah yang memperkenalkan not lagu do re mi fa sol la si do. Not itu diambil dari bunyi-bunyi huruf Arab. Mazhab fikih yang berkembang di Cordoba adalah Maliki. Madhab ini diperkenalkan oleh Ziyad ibnu Abdurrahman ibnu Ziyad al-Lahmi pada zaman Hisam ibnu Abdurrahman Ad-Dahil. Ulama besar di bidang fikih yang hidup pada zaman Umayyah di Spanyol adalah Abu Muhammad Ali ibnu Hazm. Pada awalnya beliau adalah pengikut Imam Syafi'i, kemudian pindah ke mazhab Al-Zahiri. Perkembangan ilmu filsafat dan eksakta juga menonjol di zaman ini. Salah satu di antaranya yang berjasa adalah Abu Qasim Maslamah Ibnu Ahmad al-Majriti di bidang ilmu matematika, astronomi, kedokteran, dan kimia. Pada zaman ini, angka-angka India 0, 1, 2 hingga 9 mulai diperkenalkan berkat buku Sinbad yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Selain itu juga ulama Arab mulai mengembangkan ilmu pengobatan sehingga melahirkan ilmu apotek dan farmasi. Dinasti Umayyah di Spanyol mulai mengalami kemunduran ditandai dengan adanya perebutan kekuasaan secara internal dinasti. Kemudian ini disebabkan karena penggantian khalifah yang mencapai 14 kali. Adanya teror yang dialami Khalifah Umayyah ibnu Abdurrahman yang mengakibatkan suasana pemerintahan menjadi tidak kondusif sehingga dihapuslah sistem khalifah di Andalusia selamanya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila selama penyampaian materi masih terdapat banyak kesalahan. Kami atas nama kelompok 3
menerima dengan senang hati apabila teman-teman ada yang mau menambahkan atau berpendapat lain mengenai materi yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.